Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa mengenal dan memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah atau halaman 27 dengan tema yaitu keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man qa'ada khaisu yantahi bihil majlisu wa man ro'a farjatan fil khalqihi fajalasa fiha. Satu bab, seseorang yang duduk sekiranya ia setelah selesai di dalam majelis atau tempat duduk, dan orang yang melihat yaitu lowongan dalam suatu majelis, di dalam halaqah atau di dalam tempat majelis. Haddasana Ismailu qala haddasani Malikun an Ishaqa ibni Abdillahi ibni Abi Talhata ana Aba Murrata maula Aqil ibni Abi Talibin akhbarahu ala Abi Waqidin alaisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu idza aqbala salah satu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhaba wahidun wa qala wa dhaba wahidun qala fa wafaqa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduma fara'a furjatan fil khalaqati fajalasa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma salisu fa adbara dhahiban. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafari as-salasati ama ahadum fa'awi ilallahi fa'awahu wa amal akharu fastakhiyallahu minhu wa amal akharu fa'aradallahu anhu. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh Ismail telah berkata, saya diceritakan oleh sahabat Malik yang sumbernya dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah, sesungguhnya bapaknya Murrah yaitu kekasih Aqil bin Abi Talib, ia menceritakan, yaitu bapaknya Murrah menceritakan kepada Ishaq bin Abdillah yang sumbernya dari bapakku yaitu Waqid Alaisi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, Rasulullah adalah orang yang duduk di dalam masjid dan juga para manusia atau para sahabat juga duduk bersama dengan Rasulullah. Ketika itu ada 3 orang yang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 orang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 1 pergi dari Rasulullah. Kemudian rawi berkata, yang kedua-duanya yaitu 2 orang itu sahabat itu kemudian yaitu berdiri
bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salah satu dari keduanya, maka kemudian ia melihat satu kesempatan dari halaqah atau tempat duduk di dalam majelis, ruangan atau yaitu suatu tempat yang masih kosong di dalam halaqahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kemudian ia duduk di dalam satu tempat yang kosong tersebut. Adapun yang lain, maka yang lain salah satu dari dua tersebut, yang lain maka ia duduk di belakang manusia-manusia atau para sahabat. Kemudian orang yang lain, yaitu orang yang ketiga, maka ia pergi tidak memperdulikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, maka Rasulullah berkata, saya beri kabar kepadamu, hai para sahabat, tentang orang tiga tersebut. Adapun orang yang tiga tersebut, salah satunya adalah orang yang mengungsi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun dipedulikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia adalah orang yang peduli kepada Allah, Allah pun peduli kepada dia. Adapun sahabat yang lain, orang yang lain, maka ia adalah orang yang yaitu orang yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun membuat malu kepada dia karena dia adalah orang yang malu, tidak adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain, maka ia adalah orang yang berpaling dari majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Allah pun berpaling darinya karena ia tidak mau dengan majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus bisa yaitu menghargai, peduli dengan majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada majelis tempat belajar, di situ ada belajar tentang yaitu ilmu agama, memahami ilmu agama, memahami yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus peduli dan harus bisa membantu. Kita pun harus bisa mengikuti halaqah pada majelis tersebut. Kita pun harus bisa mengikuti majelis tersebut, maka karena majelis tersebut adalah bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam suatu hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala majlisul ilmi. Apabila kamu semua adalah orang, baik orang yang berjalan dengan taman surga, taman-taman surga, maka mampirlah taman surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman surga, kemudian Rasulullah menjawab, taman surga adalah majelis ilmu. Subhanallah. Jadi kalau kita semua belajar dengan ilmu agama, apakah itu di madrasah, di syarau, di pesantren, di masjid, di musola, di masjid, di situ ada majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dihitung hal tersebut adalah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka cintailah taman surga, cintailah ilmu, karena dengan mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu, sama halnya kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba mubalaghin au amin samiin. Hadis nomor 67. Hadis Sahih Bukhari juz 1 nomor 67. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishrun qala haddatsana Ibnu Aunin an Ibnu Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi dzakara an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi summa qala ayu yawmin hada fasakatna khatadana anahu sayusammihi siwasmihi qala alaysa yaumun nahri qala bala qala fa ayu syahrin hada fasakatna khatadana annahu sayusammihi bi ghairi ismihi
Faqala alaysa bidil hijjati qala qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada liyuballigha asyahidu al-ghaiba fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa a'lahu minhu. Hadis Sahih Bukhari, bab tentang ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kadang-kadang orang yang menyampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengar. Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Musaddad. Sahabat Musaddad berkata, saya diceritakan oleh sahabat Bishr. Sahabat Bishr berkata, saya diceritakan oleh Ibnu Aun bin yang sumbernya dari Ibnu Sirin, yang sumbernya dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, yang sumbernya dari bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakrah. Bapaknya menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi adalah orang yang duduk di atas untanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan suatu sahabat kemudian ia menahan dengan kendalinya kendali unta yang ditumpangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, hari apa ini? Kemudian saya diam sejenak sehingga kami mengira bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menamai hari tersebut adalah menamai hari tersebut selain namanya, selain nama hari yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah hari ini bukan hari nakhr, yaitu hari kurban? Kemudian kami menjawab, ya hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, bulan apa ini? Kemudian kita semua diam sehingga kita semua menyangka bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menamai bulan ini adalah bukan bulan yang ia namai. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, apakah bulan ini bukan bulan Dzulhijjah? Kemudian kami menjawab, ya hai Rasulullah, bukan bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya darah kamu dan harta-harta kamu dan yaitu kehormatan kamu di antara kamu semua adalah haram, di antara satu adalah haram seperti haramnya hari ini, seperti haramnya yaitu hari kamu, yaitu hari ini, yaitu hari Dzulhijjah. Di dalam bulan ini, kemudian di dalam negara ini, kemudian orang yang menyaksikan atau orang yang hadir kemudian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena sesungguhnya orang yang hadir itu bisa juga adalah dia menyampaikan, orang hadir itu adalah dia menyampaikan sesuatu yang kami sampaikan, yang itu lebih paham daripada orang yang tidak hadir. Maka para kaum muslimin dan muslimat ya rahimakumullah, majelis ilmu itu perlu kita hadiri. Jangan sampai kita hanya dengar dari orang lain, yang tentu saja dengar dari orang lain itu adalah belum tentu benar. Maka ketika ada majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang menyampaikan karena ia hadir di majelis tersebut, maka itu orang tersebut adalah lebih paham daripada orang yang mendengar. Orang yang menyampaikan yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lebih paham daripada orang yang mendengar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu kita belajar sungguh-sungguh dengan yaitu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari guru ke guru, dari guru ke guru dan seterusnya. Karena hal tersebut adalah menjadi sanad yang benar, kita belajar dengan guru, dengan sanad yang benar, dengan guru dan seterusnya sampai para sahabat, sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bab 11, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Suatu bab ilmu adalah sebelum berucap dan beramal. Seperti
firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang harus bisa mengawali dengan belajar dengan kalimat la ilaha illallah. Maka para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu berdoa. Berdoa adalah ibadah. Berdoa pasti kita yakin optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita selalu berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah optimisme bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua itu sama halnya doanya para nabi kepada umatnya. Doa orang tua adalah terkabul seperti doanya para nabi kepada umatnya. Doa guru, doa pendidik adalah doa yang terkabulkan seperti halnya doa yaitu para nabi kepada umat-umatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada anak-anak kita, kepada kaum-kaum kita, kepada bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga diberi selamat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan segenap yaitu anak-anak kita, peserta didik kita, murid-murid kita. Semoga mereka termasuk orang-orang yang ahli Quran, seperti halnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yaitu sahabat Ibnu Abbas. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli hadis, orang-orang memahami ilmu agama, sehingga kita dan anak-anak kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, sebagai orang yang barokah, sangat baik, sangat barokah. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.